wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita dalam kajian kembali di hari Rabu di Masjid Al-Jariyah, dan seperti biasa melanjutkan secara online dari pembahasan tentang hari kiamat. Hari ini hari yang ke-6 ya, di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hampir sepekan ya, di bulan Ramadan 1441 Hijriah, yang semoga kita saum yaitu dengan imanan, dengan keimanan, dan juga wahtisaban, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keimanan di sini perlu kita bedah ya. Perlu kita tahu ilmunya. Salah satunya adalah berkaitan dengan hari kiamat, yang mungkin terus santer dibahas seiring berjalannya Ramadan. Apalagi ada prediksi-prediksi, ada ramalan-ramalan di bulan Ramadan ya. Katanya di bulan Ramadan itu ada meteor yang akan menabrak bumi ya, di pertengahan bulan Ramadan ya. Berarti pertengahan, insya Allah Kamis depan gitu ya, katanya ya. Karena Ramadan kita tanggal 24 ya. Berarti dikatakannya Kamis depan, berarti malam Jumat. Terus nanti bertambah lagi prediksi-prediksi ya, di bulan haji ya. Di bulan haji katanya si Imam Mahdi bakal dibaiat dengan kaum muslimin. Nah itu sebelumnya ada bintang suraya ya, sanes suraya orang dia nya sanes gitu. Tapi bintang suraya katanya akan menjadikan si corona itu berakhir gitu ya di Indonesia. Wallahu a'lam. Anaknya can beres gitunya. Terus katanya nanti kalau misalnya kemarau, si corona bakal berakhir gitu ya. Jadi macam-macam ya tatanya ramalan-ramalan teh gitu. Anaknya can kemarau-kemarau keneh gitunya. Sudah 3 hari kemarin kemarau, langsung hujan gitunya di hari Selasa gitunya gitu. Tapi dah can beres-beres keneh gitunya corona gitu. Maka inilah yang akan kita bedah, bagaimana sikap seorang muslim menyikapi tentang hari kiamat ya. Nah, ini ada sebuah dalil ya dalam surah Al-A'raf ayat 187. Panjang ya ayatnya. Yang jelas kita beberapa ayat nih diterangkan aja ya. Satu ayat ya. Tidak dari 186 ya. Langsung 187 aja ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. 2 kali ya, diulang ya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapankah terjadinya hari kiamat? Nah itu juga di surah An-Nazi'at ya. Itu diulang lagi. Kata Allah juga fima anta min dzikroha ya. Gitu. Atau di ayat yang ini kul innama ilmuha inda rabbi. Nah, coba kalau yang bawa mushaf buka surah An-Nazi'at ya. Kalau yang sudah hafal silahkan sebutkan maknanya ya. Nah, saya ingin dengar nih orang sini yang hafal Quran nih. Surah berapa? 79, betul ya, 79 nih. Ya. Fima anta min dzikroha. Ayat berapa? 43. Kata Allah, untuk apa engkau perlu menyebutkannya atau menyebutkan waktunya gitu ya. Jadi untuk apa ya kita menanyakan waktu itu gitu ya. Waktu apa? Waktu hari kiamat gitu. Jadi mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad kapan terjadinya kiamat. Kata Allah, buat apa? Gitu ya. Ya kenaon gitu nya nanyakan nukia gitu nya. Non untungna gitu nya. Apakah diberi duit gitu? Antanya. Apakah kayak diberi sembako boro-boro gitu nya. Nah itu ya. Jadi untuk apa menanyakannya gitu? Fima antamin dikroha ila rabbika muntahaha ya. Ayat 4. Kepada Tuhan mula dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui tentang hari kiamat ya. Ya karena kiamatnya can ki selamat gitunya. Ki selamat terus cin ki nanti ki gontor lah naon lah. Can beres oge kiamat oge nya. Ting si amat oge ka dieu ting teh. Nah gitu ya. Jadi ini Allah mengajak kita berpikir ya gitu. Kalau menanyakan hal-hal seperti itu tentang kiamat, buat apa kita menanyakan itu ya? Tentang prediksinya, buat apa gitu ya? Kiamat 2024 sebenarnya. Kenaon gitu. 2012. Emang naon untungna ke urang gitunya. Gitu. Nah, itu ya. 2022. Dan seterusnya. Oke, non Imam Mahdi iraha waktuna. Ya, buat apa untungnya ya gitu. Terus oke, tornado non meteor gitunya datang. Buat apa kita menanyakan waktu tentang meteor gitunya gitu. Nah, gitu ya. Jadi apa untungnya untuk memprediksi yang gituan gitu ya? Apa untungnya? Ya si Ustaz akhir zaman nanaonan gitunya gitu. Sekarang mah gawe gitunya. Gawe rek naon gitu. Rek ngalah duit ante gitunya. Nah, itu ya. Hanya kepada Allah dikembalikan pengetahuannya. Bukan kepada dirinya. Karena itu kiamat itu nanti tidak terduga ya. Ya panjang kan ya mau dibahas ya. Kalau di ayat akhir gimana? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha ya. Pada hari ketika itu mereka melihat kiamat itu karena suasananya hebat, jadi nggak terduga gitunya. Nggak terduga kayak tahun sekieu, tahun sakitu gitunya. Geus nyamun di terduga mah nya geus siap-siap urangnya, siap-siap. Siga Cina, apa tuh Cina? Cina mah ngajian ieu nan tempat gitunya lorong ameh bisa aman ti kiamat. Eta Cina gitu. Cina ieu luar biasa cintanya. Ya. Cina terus Cina oge nya ngajian ya ngajian
matahari gitu. Tinggal gak di YouTube gerak. Di YouTube Cina mah ngajian matahari gitu. Aduh, ngajian matahari gitunya. Teu iraha jadi nama. Ya geus apalan gitunya. Bakal kiamat gitu. Kan teu apalan iraha kiamatna gitu. Cina tatanya. Nah si Ustaz tadi zaman ya ngajian naon? Ngajian imah cenanya, ngajian bumi keur aman ti ternyata ti dukhon, ti dajjal gitunya. Ya karek dajjal ya namanya. Cina mah geus lebih iya nya. Bayanan lebih canggih. Ngajian tempat nu aman ti kiamat. Luar biasa Cina nya. Mata kayak virus oge nya di Cina. Teuing beureun karena canggihna oge gitu nya geus meunang deui adab teh nya. Aduh. Nah gitu. Jadi banyak hal yang tidak diprediksikannya. Si virus oge kan si corona ya teu diprediksikannya. Nah bisa ke Indonesia deui gitu nya. Asalna di Cina gitu nya. Meureun ieu nya TKI gitu. TKI di Cina dicicingkeun we gitu nya. Tidak dicegah gitu nya. Akhirnya kan jadi gitu nya. Si pemerintahna eta meremehkan moal cenah Indonesia mah. Jadi beunang gitu. Nah gitu terus ya kan. Yang jelas ingat sabda Nabi-nya, kata Aisyah, kalau kita penuh tawakal, sabar, itu bisa jadi ladang pahala buat kita ya. Kalau mati jadi syahid. Nah itu ya. Jadi luar biasa. Bagaimana Medan pada hari ini ya. Nah itu dalam surah An-Nazi'at ya. Saya tidak baca semua ayatnya ya. Panjang ini. Jadi kita hanya beberapa ayat yang dipelajari aja ya. Tadi balik lagi ya. Di surah Al-A'raf. Surah berapa? 7 ya. Luar biasa Ayat berapa tadi? 187 ya. Karek ya bieu nya. Karek ya bieu. Ya. Balik deui ya. Qul in nama ilmuha inda rabbi ya. Katakanlah hanya saja ilmunya itu di sisi Rabbmu gitu. Di sisi Rabbku gitu. Jadi hanya Allah yang mengetahui ilmunya. Kapan terjadinya gitu, hanya Allah gitu. Kita hanya dikasih tahu tanda-tandanya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Nah gitu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia tuh. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktu terjadinya. Dan sebagainya ya. Ini panjang kene gitu ya. Al-ayah weh gitu. Nah itu intinya mah ya. Jadi kiamat itu nanti tidak akan datang kecuali illa baktah gitu ya. Kecuali tiba-tiba datangnya gitu ya. La ya'tikum illa baktah gitu. Tiba-tiba gitu. Gak akan sesuai prediksinya kayak 2000 sabaraha gitunya. Kayak bulan naon si Dajjal datang gitunya. Imam Mahdi engke di baiat bulan naon gitunya, bulan haji ayeuna salah gitunya. Tidak terduga gitunya. Gitu. Nah gitu. Itulah prinsipnya bagi seorang muslim ya. Karena itu dijelaskan di sini sebagai muslim kita tentu meyakini hari kiamat ya. Tidaklah pernah dapat diprediksi kapan terjadinya. Karena merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui siapapun. Bahkan termasuk Nabi saja ya sendiri. Tidak tahu Nabi juga. Namun demikian kita masih bisa mengetahui dekat atau jarak kedatangan hari kiamat itu dengan melihat tanda-tandanya saja ya. Baik tanda-tanda yang kecil ya maupun besar. Nah, nanti ini diterangkan ya tanda-tandanya ya. Di bagian kasbra K5 kayaknya.
Nanti adalah buletin yang nyusul gitu ya, tentang tanda-tanda kiamat gitu. Ada yang kecil misalnya, nanti nu gede gitu ya. Contoh yang kecil. Yang kecil itu seperti ya musibah sekarang juga. Ya musibah kan kecilnya. Corona geoletik sebenarnya tanda-tanda yang kecil ya. Iya, itu tanda-tanda yang kecil. Terus juga tsunami, gempa, banyak ya. Penyakit ya itu juga tanda-tanda yang kecil ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Tanda-tanda yang besar. Contoh tanda yang besar, Dajjal, Imam Mahdi, Dukhon, nanti Nabi Isa. Terus apa lagi? Ya'juj Ma'juj ya. Dan seterusnya lah gitu. Banyak, itu ada 10 ya. Disebut asyaratus sa'ah. Itu ya tanda yang 10. Tanda-tanda kiamat itu ya. Itu nanti kita terangkan ya. Yang diberitakan Allah dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah melalui As-Sunnah. Jelas itu ada dalilnya. Meski tentunya dekat waktu tersebut, tetap kita tidak bisa menentukan ya secara pasti ya. Hanya saja yang miris gitu ya, masih ada kaum muslimin yang larut dalam perbincangan mengenai ramalan-ramalan global gitu ya. Ramalan-ramalan global jeung gombal gitu ya. Si Ustaz aya zaman teh global jeung gombal gitu kiamat nate. Gombal gitu nya. Siga ieu we, siga non cinta tiada bertepi. Aduh, ya, cinta tiada bertepinya. Ayeuna alhamdulillahnya aya nu nikah di bulan April kamari nya gitu. Oh, luar biasa. Ya masih musim corona gitu nya. Sekarang itu kan kebanyakan aya nu nikah cinta tiada bertepi gitunya. Kan bisa ngarayu gombal hungkul gitu nya. Iya eta. Si Ustadz akhir zaman oke kan ngarayu gombal gitu nya. Juga punya rayuan boga bumi gitu nya. Bumi engke keur kedatangan Dajjal. Padahal Dajjal oge da kajen di mana wae bisa katincak gitu nya. Gitu. Bisa katincak gitu. Bisa wae gitu ketemu Dajjal, halo Dajjal gitu kan gitu. Di mana wae eta teh nya. Kecuali Mekah dan Madinah gitu. Di Indonesia mah pasti aya wae gitu nya. Pasti ketemu maksudnya gitu. Nah itu. Aya nama geus aya Dajjal-Dajjal kecil gitu nya. Nah eta Dajjal-Dajjal kecil tanya nu bilang oh ke kiamat kitu. Eta dia Dajjal-Dajjal kecil itu ya gitu. Kan gitu. Dajjal teh. Teuing baturanna teuing sobatna teuing saha gitu nya. Nah gitu. Nah, kita jangan kesibukan kayak gituan ya. Ramalan-ramalan gombal gitu. Disibukin dengan ramalan gombal, namun justru abai terhadap berbagai runutan kiamat berikut tanda-tanda yang sudah gamblang dipaparkan oleh syariat. Tidak sedikit bahkan secara psikis ikut-ikutan tertekannya, jadi tertekan, ternikah, terbangun rumah gitunya, sin kiamat gitunya, aduh. Hingga keimanannya mulai hanyut, terbawa harus propaganda ramalan kiamat gitunya, teori konspirasi gitunya, waduh loba gitunya. Terlebih banyak sekte yang menyimpang ketika menerbitkan ramalan tentang kiamat. Kemudian pengikutnya mengikutinya dengan tindakan bunuh diri. Walah, pakai bunuh diri segalanya ya. Da bisi kiamat teh gitunya. Ning bunuh diri we daripada ningali kiamat mah gitu. Aduh. Kiamat sendiri adalah suatu perkara yang telah pasti, bahkan seluruh manusia sendiri meyakini ya. Baik Islam, Kristen, nanti Buddha, kabeh lah gitunya. Sadayana percaya kiamat gitu. Percaya pasti bakal beres bumi teh hancur gitunya. Gitu kan. Yang berbeda itu bagaimana ya mengikuti yang dibawa oleh Nabi atau tidak. Nah itu ya. Tapi saya mah pasti gitunya. Suku Maya bahala kan 2012 senanya
gitu. Suku Maya eta lain Maya orang dia lainnya. Si aya Maya orang dia gitunya, aduh. Sanes ya suku Maya cenah 2012, enak 2012 geus berlalu nya, geus sabaraha tahun deui gitu ya. Selila geuning 8 tahun ayeuna 2020 gitu nya, aduh. Suatu saat kehidupan di dunia pasti akan berakhir gitu. Semua percaya gitu. Akan berakhir. Namun bagi seorang muslim, kiamat bukanlah akhir dari segalanya, bukan ya. Karena masih ada kehidupan akhirat yang terus-menerus nanti. Yang menanti kita, nanti ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan. Belum sirat ya. Wah, panjang keneh ya. Sebenarnya prosesnya sebagainya. Masih ada balasan perhitungan amal yang akan kita lakukan di dunia, Pantaskah kita diganjar dengan surga atau malah kita dengan neraka? Nauzubillah wal iyazubillah. Sehingga keimanan terhadap kiamat semestinya mendorong kita untuk senantiasa beramal itu ya. I'malu kata Nabi itu. Amal yang kebajikan dan menjauhi perbuatan dosa, mengusir rasa sombong dan takabur, serta menanamkan sifat tidak mudah putus asa. Nah, itulah orang ya, tidak mudah putus asa harusnya kita itu. Bedanya mun si Ustadz akhir zaman kan jadi buat kita putus asa gitunya. Sieun jadina gitunya. Sieun kieu gitunya. Jadi sieun tutung nama liar hirup gitunya, bosan hirup gitunya. Aduh. Ya, sedikit deui nya. Saparagraf deui ya. Belum jam 5 ya. Nah, eta si Ustaz akhir zaman tanya. Jadi kita tidak boleh putus asa di berbagai belahan dunia yang pernah atau saat ini kita saksikan. Sesungguhnya telah nyata mengingatkan bahwa itu semua tetaplah tidak seberapa dibandingkan dahsyatnya hari kiamat kelak. Hal itu juga kita harus merenungkan ya. Sebelum bicara kiamat, kita sendiri dulu ya. Ya. Dihadapkan pada kiamat kecil ya. Apa itu kiamat kecil? Yaitu kematian, itu nu penting mah ya. Gitu. Yang juga kita tidak pernah duga gitunya, namanya sia gitunya. Iraha mautna tidak pernah kita duganya. Yuk sehat kene gininya muda jag-jag gitunya langsing kan sispek lah gitulah, sispek gitu. Wah, sispek gitunya. Waduh, gening maut mah maut we gitunya. Gitu Ayo gen nu kade nu sok bicara corona nya. Tidak mau keluar bising kayak maut kumaha gitunya. Enggak inget waktu maut mah maut gitunya. Can waktu namanya Allahnya kasih waktu untuk kita beramal gitu, simpel gitunya. Tong bicara maut yang maut gitunya, hayang benang penyakit tawa henteu gitunya. Kumaha da urang mah teu apal gitunya. Jadi tenang we gitunya, teu kudu panik gitu. Ngan ku si virus gitunya. Nu penting mah mautna dalam keadaan tauhid gitu, simpel gitunya. Gitu. Nah, sehingga yang paling utama bagi kita itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu ya, serta mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah hari kebangkitan nanti ya, di akhirat kelak. Semua yang bermula pasti akan berakhirnya gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Pasti akan menemui kematian. Oleh karena itu sudah saatnya kita berbekal untuk menyambut kiamat yang sudah dekat, yaitu adalah kematian kita gitu ya. Allah alam bisawab. Ya itu saja dahulu ya dari pembahasan dekatnya hari kiamatnya. 4 pertemuan nih kita ya membahas sabulutin ya. 4 pertemuan ya. Nah, oke, bikin buletin lagi ya. Judulnya saya ingin tentang tanda-tanda kiamat gitunya. Tapi nantinya itu. Sekarang mah mau ngerancang dulu bagaimana dalil-dalilnya silahkan gitunya. Tapi engke jadi namanya. Nah, dibahas gitunya.
tentang tanda-tanda hari kiamat ya, gitu. Ya itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Walaupun minkum, semoga Allah menerima amal-amal kita juga di bulan Ramadan ya, dan juga dikuatkan, juga disehatkan ya, disehatkan kita untuk menjalani ibadah-ibadah ya, terus menerus meningkatkan amal soleh agar tentunya Ramadan kita sukses ya, lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui dahulu ya. Insya Allah nanti hari Selasa ya kita bertemu kembali. Walafu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.